Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Jumpa lagi di channel Yafsir Ismail. Subscribe ya yang belum subscribe dan tekan juga tanda loncengnya. Arti dan hikmah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber republika.co.id oleh Ustadz Hanif Hidayatullah SPD. Ada 3 peristiwa hijrah yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Elba Damhuri. Makna hijrah. Hijrah dalam kamus Al-Munawir Arab Indonesia berarti pindah ke negeri lain, hijrah dan migrasi. Kata ini berasal dari kata dasar hajara yahjuru yang berarti memutuskan dan meninggalkan. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bentuk nominal, hijrah diartikan dengan perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Dan dalam bentuk verbal, berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu, keselamatan, kebaikan, dan sebagainya. Peristiwa hijrah. Kapankah tepatnya beliau hijrah ke Madinah? Beragam informasi dijumpai pada kitab-kitab tarikh tentang peristiwa itu. Imam At-Tabari dan Ibnu Ishaq menyatakan sebelum sampai di Madinah, waktu itu bernama Yatsrib, Rasulullah SAW singgah di Kuba pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian atau 24 September 622 Masehi. Waktu duha sekitar jam 8 atau 9. Hijrah adalah istilah yang sudah lama berkembang dalam kepustakaan Islam. Hal ini disebabkan karena sebutan hijrah itu mempunyai makna tersendiri lebih dari sekedar harfiahnya. Hijrah membawa akibat yang sangat jauh dalam pemantapan ajaran Islam, dilihat dari segi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dari pengertian hijrah di atas, maka ada 2 makna yang dapat diambil, yaitu hijrah dalam konteks fisik dan hijrah dalam konteks non-fisik. Demikian jelas Isham el-Saha dalam sketsa Al-Quran. Perpindahan ini bukan sekedar peralihan dari satu daerah ke daerah lainnya, tetapi mengambil makna perpindahan dari satu situasi yang tidak baik ke situasi yang lebih baik. Demikian tulisnya lebih lanjut. Di tempat ini, beliau tinggal di keluarga Ammar bin Auf selama 4 hari, hingga hari Kamis 15 Rabiul Awal atau 27 September 622 Masehi, dan membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Di tengah perjalanan ketika beliau berada di Batni Wadin, yaitu lembah di sekitar Madinah, milik keluarga Banu Salim bin Auf, datang kewajiban Jumat, yaitu dengan turunnya ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Maka Nabi sholat Jumat bersama mereka dan khutbah di tempat itu. Inilah sholat Jumat yang pertama di dalam sejarah Islam. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Keterangan di atas menunjukkan bahwa Nabi tiba di Madinah pada hari Jumat 16 Rabiul Awal atau 28 September 622 Masehi. Terlepas dari perbedaan tanggal dan tahun, baik Hijriah maupun Masehi, namun para ahli tarikh semuanya bersepakat bahwa hijrah Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Faktor hijrah. Ada 3 peristiwa hijrah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Hijrah pertama pada bulan Rajab tahun ke-5 setelah kenabian, ke Habasah. Dilaksanakan oleh sekelompok sahabat yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Hijrah ini didorong oleh berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy sejak pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun ke-5. Sehingga Makkah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah. Peristiwa hijrah kedua pada bulan Syawal tahun ke-10 setelah kenabian ke Taif, suatu daerah di sebelah tenggara Makkah, dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dengan berjalan kaki bersama sahabat Zaid bin Haritsah.
Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa orang Muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Habasyah atau sekarang Ethiopia, suatu daerah di ujung utara Afrika, merupakan daerah yang dikuasai oleh seorang raja yang adil bernama Asama An-Najasyi. Tidak akan ada seorang pun teraniaya di sisinya. Hijrah ini dilaksanakan setelah terjadi dua peristiwa besar yang berpengaruh pada diri Rasulullah SAW khususnya dan orang-orang Muslim pada umumnya, yaitu meninggalnya Abu Talib, paman beliau. Peristiwa meninggalnya Abu Talib ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Kira-kira 3 bulan berselang setelah meninggalnya Abu Talib, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia pula, tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 setelah kenabian. Dua peristiwa ini menoreh perasaan duka dan lara di hati Rasulullah SAW. Belum lagi cobaan yang dilancarkan kaumnya, karena dengan kematian keduanya mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau, sehingga beliau hampir putus asa menghadapi mereka. Karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada tahun itu, maka beliau menyebutnya sebagai tahun duka cita, sehingga julukan ini pun terkenal dalam sejarah. Untuk itu beliau pergi ke Taif dengan setitik harapan mereka penduduk Taif berkenan menerima dakwah atau minimal mau melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau. Sebab beliau tidak lagi melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan, tetapi mereka menyakiti beliau secara kejam, yang justru tidak pernah beliau alami sebelum itu dari kaumnya. Di antara hal yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah adalah ketiadaan bantuan dan pelindungan dari sanak familinya, yaitu setelah wafatnya Abu Talib dan tampuk kepemimpinan Bani Hashim beralih ke tangan Abu Lahab yang sama sekali menolak memberi perlindungan kepada beliau. Di samping itu juga kesediaan penduduk Madinah untuk menerima Rasulullah SAW dan membantu beliau menyiarkan Islam. Setelah hijrah ke Madinah, posisi Rasulullah SAW dengan sendirinya mengalami perubahan dan perkembangan. Kalau di Mekah beliau hanya berfungsi sebagai Rasul yang mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sementara di Madinah beliau berperan tidak hanya sebagai Rasul tetapi sebagai pemimpin suatu masyarakat. Peristiwa hijrah ketiga menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri terjadi pada tahun ke-14 setelah kenabian ke Madinah, sebelumnya disebut Yatsrib, yang jaraknya kurang lebih 400 km dari Makkah. Dilakukan secara bergelombang, diawali oleh Abu Salamah radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, lalu disusul oleh para sahabat lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri meninggalkan rumah beliau pada malam hari tanggal 27 Safar menuju rumah sahabat sejatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu mereka berdua meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk keluar dari Makkah secara tergesa-gesa sebelum fajar menyingsing. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa hijrah antara lain: 1. Hendaknya selalu berusaha mengubah kemungkaran sekuat tenaganya, dan jika tidak mampu maka hendaknya meninggalkan tempat kemungkaran itu dan tidak berdiam di tempat kemungkaran atau kemaksiatan tersebut. Tetapi selama usaha perubahan masih dapat dilakukan, walaupun sedikit demi sedikit, maka tidak mengapa berdiam di sana sambil terus mengupayakan perbaikan. 2. Betapa rapinya Rasulullah SAW dalam merancang dan membuat program dakwah. Walaupun dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau adalah seorang Rasul yang dijamin tidak akan dicelakai dan tidak akan dapat dikalahkan. Tetapi beliau tetap menjalani semua sunnatullah atau hukum sebab akibat dalam keberhasilan dakwahnya sebagaimana manusia biasa lainnya. 3. Betapa luar biasanya usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang selalu mencoba berbagai inovasi baru dalam dakwahnya. Terobosan-terobosan yang beliau lakukan ini nampak dari pemilihan berbagai tempat beserta alasan-alasan yang relevan yang melatar belakanginya. 4.
sebagai pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memikirkan masyarakatnya. Segala cara beliau usahakan agar para sahabatnya tidak disiksa dan diprovokasi oleh pihak lain. Beliau pula yang paling akhir keluar dari Makkah setelah semua sahabatnya selamat. Dan mestinya masih banyak lagi iktibar atau pelajaran yang dapat dipetik darinya. Semoga ulasan singkat ini bisa menjadi penggugah untuk memulai langkah awal menuju yang baik dan yang lebih baik. Amin. Subscribe ya yang belum subscribe dan tekan juga tanda loncengnya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Wassalam.